Kalau dengar kata komputer, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin laptop di depan kamu, atau PC di meja kerja? Iya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang konsep komputer itu sebenarnya jauh lebih luas dari itu, dan bahkan ada di sekeliling kita setiap hari? Oke, yuk kita kupas tuntas. Apa itu sebenarnya sistem komputer? Kedengarannya aneh banget ya, mesin cuci sama komputer, satu buat nyuci baju, satunya lagi, ya buat macem-macem. Tapi percaya deh, mereka itu punya satu kesamaan mendasar yang bakal ngubah cara kita ngelihat teknologi. Jadi gini, dua-duanya itu, mesin cuci dan komputer, sama-sama jalan karena kita kasih perintah. Kita pencet tombol, mereka kerja. Bedanya tentu aja di tingkat kerumitannya. Nah, disinilah inti dari semua hal berbau komputasi, kemampuan untuk memproses sebuah perintah. Ini bukan lagi soal alat yang kita lihat di depan mata, tapi tentang sebuah sistem utuh yang bekerja di baliknya. Jadi kita nggak bisa cuma liatin layarnya aja, kita harus ngintip ke dapurnya, ngeliat tim lengkap yang bikin semuanya berjalan. Anggap aja komputer itu kayak sebuah tim super. Dia nggak bakal bisa berfungsi kalau salah satu anggotanya absen. Nah, tim ini punya 3 pilar utama yang saling butuh satu sama lain buat nyelesain tugasnya. Oke, sebelum lanjut kita mundur dikit yuk, lihat asal-usul katanya. Kata komputer itu asalnya dari bahasa Latin, computare, yang artinya, ya, menghitung. Dulu banget, komputer memang cuma alat hitung yang canggih. Tapi lihat sekarang, dia berevolusi jadi otaknya hampir semua teknologi di sekitar kita. Nah, disinilah jantung dari semua komputer modern. Nggak peduli secanggih atau sesederhana apapun bentuknya, pada dasarnya setiap komputer itu melakukan 3 hal ini. Dia nerima data, datanya diolah, terus hasilnya dikeluarin lagi jadi informasi yang berguna buat kita. Input, proses, output, siklus kerja yang paling dasar. Dan inilah dia ketiga anggota tim super itu. Pertama ada hardware atau perangkat keras, ini badannya yang bisa kita sentuh. Terus ada software, perangkat lunak, ini pikiran atau jiwanya. Dan yang terakhir, tapi yang paling penting adalah brainware, alias kita, para penggunanya. Coba bayangin pas kamu lagi browsing. Kamu, brainware, punya pertanyaan, keyboard, hardware, nerima ketikanmu, browser, software langsung ngolah permintaan itu, dan layar monitor, hardware lagi, nampilin jawabannya. Tiga-tiganya kerja bareng dalam sekejap mata. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling kelihatan yang bisa dipegang. Hardware. Ini adalah semua komponen fisik yang ngebentuk sebuah komputer. Pertama, ada perangkat input. Ini tuh ibaratnya mulut dan tangan kita buat ngobrol sama komputer. Setiap kali kamu klik mouse, ngetik di keyboard, atau bahkan ngomong ke mikrofon, itu semua adalah cara kamu ngasih perintah ke dalam sistem. Perintah yang masuk tadi langsung dikirim kemana? Ke otaknya komputer, yaitu perangkat pemrosesan. Disinilah semua keajaiban terjadi. Komponen kayak CPU atau prosesor bakal ngolah semua data itu sesuai sama instruksi yang kita kasih. Nah, setelah datanya selesai diproses, hasilnya kan harus dikasih tahu ke kita dong. Disinilah perangkat output berperan. Layar monitor yang nampilin gambar, printer yang nyetak dokumen, atau speaker yang ngeluarin suara, itu semua adalah cara komputer ngebales obrolan kita. Oke, badannya udah ada. Tapi kalau cuma hardware doang, ya cuma tumpukan besi dan plastik. Diam aja. Terus apa yang bikin dia jadi hidup? Nah, ini dia tugas anggota tim kedua. Software. Kalau hardware itu tubuhnya, software itu pikiran yang menggerakkannya. Gampangnya gini, software itu kumpulan program yang isinya perintah-perintah buat si hardware. Dia yang jadi jembatan, jadi penerjemah, biar komputer ngerti apa mau kita, dan kita juga ngerti apa hasil kerja si komputer. Software ini secara umum dibagi jadi 2 jenis utama. Yang pertama itu sistem operasi, contohnya Windows atau Mac OS. Dia ini kayak pondasi sekaligus manajer dari seluruh sistem. Nah, di atas pondasi itulah baru jalan program aplikasi, kayak aplikasi ketik atau browser internet yang kita pakai buat kerjaan-kerjaan tertentu. Di luar 2 jenis tadi, ada juga nih alat-alat buat ngebangun software itu sendiri. Namanya bahasa pemrograman. Ada juga penjaganya, kayak antivirus, yang biasa kita sebut aplikasi bantu atau utilitas. Kita udah bahas hardware, udah bahas software. Sekarang, saatnya kita ngomongin komponen terakhir. Komponen yang jadi penentu dari semua ini. Komponen yang bikin semuanya jadi ada gunanya. Coba deh renungin sebentar kalimat ini. Secanggih apapun hardware-nya, dia cuma jadi pajangan kalau nggak ada software-nya. Tapi software paling hebat sekalipun, nggak akan jalan kalau nggak ada seseorang yang ngeklik tombol start-nya kan. Dan disitulah kamu masuk. Dalam dunia informatika, kita para pengguna punya istilah keren, brainware.
Iya, beneran. Kamu itu bukan cuma penonton pasif. Kamu adalah komponen inti ketiga dari sistem komputer. Kamu adalah alasan kenapa semua ini diciptakan. Jadi, nggak peduli kamu itu seorang operator yang cuma ngetik, seorang programmer yang bikin aplikasi, atau desainer grafis. Kamu itu sutradaranya. Kamu yang ngasih tujuan, kamu yang punya kreativitas, kamu adalah penggerak sejati dari semua teknologi ini. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Jangan pernah lagi lihat komputer cuma sebagai kotak elektronik. Lihatlah dia sebagai sebuah sistem yang hidup, sebuah ekosistem yang terdiri dari hardware, software, dan yang paling penting, kamu sendiri yang ada di tengah-tengahnya. Nah, dengan pemahaman baru ini, dengan kesadaran bahwa kamu adalah pusat dari sebuah sistem yang luar biasa canggih, pertanyaannya sekarang jadi beda. Bukan lagi apa itu komputer, tapi apa yang akan kamu ciptakan dengan kekuatan ini.